empat kelapat konten merupakan tuapan nafas menuk sumber halang baik jalakan merupakan tuapan badan diri itu ada jalan zaman tiga kaya menekan jalan jalan lima enam tujuh delapan sama Jimat bantang sampu sarawe. Kurang pikiran salah orang Bandung jahat. Pulang 1 2 3 4 5 6 7 28 kain mempak adat jalan Jemban Titi 1 2 3 4 5 6 7 28 kurus banget. Kain ke 28 kalau kain dapat tak yang heranggah kan 28. 1 2 3 4 5 6 7 28 galak dapat langkah salah hari jahat. Kayak game dapat tak ranggas. Iya, dulu. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Macuramin Kasarga, Masengat Kak Jibata. Rasik mulai tumbuh, tanah mulai jadi, hidup kita dalam mati di kandung tanah. Yang terhormat, Bapak Bupati Ketapang, hal ini oleh Bapak Tiga, Bapak yang saya hormati Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Bapak Senior serta Wakil Ketua Bapak Haji. Yang kedua, kenapa kita memilih Jambatan Air sebagai tuan rumah? Bahwa sehubungan dengan kemajuan yang pesat dan luar biasa di 3 kecamatan itu, terutama di bidang pertanian dan juga berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat, tentunya perlu penyegaran khusus kepada masyarakat adat yang di dalamnya ada pemerintah desa dan terima kasih, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Macuramin Kasarga, Masengat Kak Jibata. Bapak Ketua DAD Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Bupati Ketapang yang saya hormati, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten Tugas Putra Bapak Terus Tanah yang saya hormati, yang saya banggakan, selamat bertemu dan selamat pagi Bapak Kapolres Ketapang, Bapak KPP Perwira Desta MA, Bapak. Berikut yang saya hormati Ketua DAD Kabupaten Ketapang beserta jajaran, yang saya hormati
Bapak Kepala Dinas Pariwisata atau pejabat yang mewakili. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan, Kaki Batak. Resik pula tumbuh, tanah mula menjadi, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Keasih kesengiang, beniat kedua timbang dating kerajutan. Tapi punya paling panjang, ampun lampu ya jadi kapur tampak kuning dua tapak di muka. Tiba kedua umum betapa banyak salam adat. Banyak apa akaran sungai. Yang kami hormati Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Gepius Sinyor, beserta Wakil Ketua Pak Sayan Bisa. Selamat datang Pak. Ini yang kami hormati Bapak Bupati Ketapang yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bapak Herimus Dr. Andus Heruni Mustanam MD. Kemudian yang kami hormati Ketua DAD Kabupaten Ketapang beserta seluruh jajaran pengurus DAD Kabupaten Ketapang. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres Ketapang yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Marau. Terima kasih kepada pembawa acara pada kesempatan ini diberikan waktu beberapa hal lapor dan Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan, Kaki Batak. Prosik mula tumbuh, tanah mula menjadi, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Gepius. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua dari Provinsi, Bapak Sayan Bisa. Terima kasih sudah hadir. Bapak Sayan ini mantan legislator provinsi dari Partai Demokrat. Kalau mau berburu ke politik, mau berburu ke adat, silakan dihubungi. Sudah lengkap. Ini sudah uban tumbuh gigi tanggal. Kebetulan memang udah uban gitu. Yang saya hormati Bapak Camat Erupas beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Camat Sukup, Pak Sadi, ini juga selalu mendampingi kita dalam persoalan-persoalan adat ini di lapangan sampai hilang rambutnya. Jadi pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf Pak Bupati pada hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena ada kegiatan di Nangatayang. Dan nanti kami mohon juga Pak Ketua Umum bisa menyampaikan mengenai anggaran dasar kita ini, karena akhir-akhir ini juga ada yang sudah agak tak dihiraukan struktur-struktur seperti ini nih. Kami dan harusnya kita semua sampai kecamatan berkomitmen bahwa lembaga kita ini kalau bisa jangan melenceng gitu dari tugas dan fungsi kita. Itu yang baik. Pertama, kita adalah mitra pemerintah, apapun yang kita lakukan harus bekerja sama aparat. Saya sepakat tadi Pak Sekjen mengatakan bahwa selama ini kami tak pernah lepas juga. Bahkan saya juga mengatakan bahwa Pak Kapolres ini sangat baik untuk semua yang kecil pun dia koordinasikan dengan kita. Tidak bertindak sembarangan. Karena memang sekarang ini nanti mungkin Pak Kapolres akan sampaikan, mereka agak sulit bekerja ketika orang curi diamankan, udah mulai malah demo.
Nah, pada itu kan ada praduga tak bersalah, belum pasti dia salah, tapi dicek dulu di sana. Sekali lagi saya ucapkan selamat rapat berkoordinasi satu hari ini, sehingga ke depan kita masih bisa untuk berkomunikasi lebih baik lagi. Itu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacora Minta Saruga, Basengan Kata Jubata. Mengakhiri sambutan saya, maka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat koordinasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang tahun 2021 di Kecamatan Airupas saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Dalam ketentuan umumnya, Dayak itu adalah masyarakat adat yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan. Kalau dua pulau itu saya rasa mungkin tidak ada orang Dayak. Makanya disebut dengan Pulau Borneo, kita orang Dayak ini memang kita dari Kalimantan. Yang terikat dengan tantangan adat istiadat itu saya rasa memang sejak dari, kita nggak tahu dari zaman dulu ya, orang Dayak sudah ada, dan kita sudah masuk generasi yang berapa. Jadi kita mengakui bahwa Borneo itu adalah tempat orang kita. Itulah salah satu mengapa kita disebut orang Dayak. Nah kemudian menyangkut masalah adat istiadat itu memang ada hubungannya dengan orang Dayak itu tadi. Nah kalau kita masalah adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma di dalam hidup atau dalam kehidupan orang Dayak itu. Nah ini tidak putus, jadi kita bicara masalah etnis, ya, masalah budaya, adat, itu ada hubungannya. Nah kemudian mengapa kita mengadakan suatu organisasi, dan tentu ada lembaganya. Apa itu lembaga? Yaitu lembaga adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik sengaja mau dibentuk maupun yang secara wajar tumbuh dan berkembang di dalam sejarah adat dan harta kekayaan kita. Jadi itu salah satu juga. Jadi kita membentuk satu lembaga. Nah, maka pada hari ini kita ada lembaga namanya Dewan Adat Dayak. Orang Dayak Kenan mengatakan kalau labih jubata merah, kade kurang antun merah. Nah kita bagaimana barang ini tidak lebih tidak kurang bur kita. Jadi saya minta itu juga. Nah kemudian adat juga ada, saya katakan tadi batas-batasnya. Di mana langit dijunjung, itu tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak, betul Pak ya? Ya. Nah kalau kita lihat di ADRT, bagaimana dengan program kita? Nah di sini dilihat Dewan Adat Dayak merupakan organisasi yang bersifat koordinatif. Jadi kita koordinasi. Apa koordinatif ini? Bisa saja di internal kita, bisa di eksternal kita dengan pemerintah, ya, dengan swasta, dengan instansi yang lain. Nah, itu dengan kita secara koordinasi secara eksternal. Tapi internal kita tadi DAD, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke MADN. Itu sama. Ya. Nah kemudian yang kedua, DAD Kalimantan Barat dalam melaksanakan program kerjanya berkoordinasi dengan Majelis Adat Nasional Pak. Jadi kami koordinasi dengan nasional dan DAD kabupaten. Nah kabupaten juga begitu dengan provinsi dan kecamatan. Kecamatan bagaimana? Nah kalau kecamatan di sini adalah melaksanakan program kerjanya berkoordinasi dengan DAD kabupaten kota dan fungsionaris pemangku adat tadi. Itu saya bilang kecamatan itu bukan kabupaten. Dia koordinasi dengan kabupaten, tapi juga berkoordinasi dengan para temenggung tadi. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum. Memang perbedaan kita di sana itu, terutama saya di Kabupaten Landak itu, di DAD itu, di bawahnya itu ada temenggung. Ada dikatakan biasa temenggung itu yang betul, ada yang membawahi 2 desa, malahan bisa lebih. Jadi tidak boleh orang hanya kita berladang tidak sampai 1 hektar, padahal itu hanya untuk melestarikan adat istiadat lokalnya ini lalu disalahkan oleh negara. Kita juga tidak mau.
Saya boleh buka ya Pak ya? Agak megap-megap saya Pak. Agak megap-megap, saking semangatnya Pak. Nah, jadi 2017 di bulan November datanglah yang namanya Yani Permana dari sebuah pulau yang namanya Pulau Jawa untuk hadir di sebuah pulau besar yang di situ ternyata sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, yang namanya adalah Pulau Borneo. Begitu menjajakan kaki 2017 di Kalimantan Barat ini, maka saya mengikrarkan diri, tidak diikrarkan Pak, tapi mengikrarkan diri bahwa saya adalah orang Kalimantan Barat. Sehingga satu hal yang ada pada benak saya, pikiran saya akan hibahkan semua waktu dan pikiran saya serta tenaga saya untuk Kalimantan Barat. Untuk apa? Untuk Kalimantan Barat yang lebih baik, untuk Kalimantan Barat yang lebih maju dan baik secara tatanan sosialnya, ekonominya, dan sebagainya. Sesuai dengan koridor apa yang menjadi tugas dan kewenangan saya. Dan kewajiban saya adalah membawa kebaikan di Kalimantan Barat. Semoga 4 bulan ini, 5 Agustus 2021 kemarin, saya hadir di Kabupaten Ketapang, dan itu adalah juga sama. Saya sebagai warga Kabupaten Ketapang untuk memajukan kabupaten ini. Sama-sama kita bersama-sama untuk maju bersama. Bapak Ibu semuanya, hadirin yang dimuliakan oleh Tuhan, bahwa pada dasarnya manusia itu hidup bukan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Dikatakan oleh siapa? Saya mengambil salah satu filosof terkenal di Romawi tua dulu yang namanya Cicero, bahwa manusia tidak dilahirkan untuk dirinya sendiri. Kalau bahasa sononya Pak, itu non nobis solumnati sumi. Artinya kita lahir di dunia ini tidak bisa kita hidup sendiri, tapi kita hadir di sini untuk diri kita dan orang lain. Di sebuah tempat di mana di situ ada masyarakat, maka di situ pasti ada yang namanya hukum. Dasar 1945 di pasal 1 ayat 3, ya kan, bahwa dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Terus apa sih Pak ciri negara hukum itu? Negara hukum itu ada ciri khasnya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemuliaan terhadap hak asasi manusia itu harus ada. Di mana? Di negara yang namanya negara hukum. Indonesia ada. Makanya ada yang Bapak dengar yang namanya HAM. Proses-proses berbicara masalah hak asasi manusia. Pak, hak asasi manusia itu apa? Hak hidup. Di peraturan perundang-undangan di sebuah negara yang namanya negara Indonesia, negara hukum, yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Terus di bawahnya apa? Dengan induknya Undang-Undang Dasar 1945, maka di bawahnya ada yang namanya TAP MPR. Makanya ada anggota yang namanya anggota MPR. Pak, hukum adat itu apa? Nah, komponennya seperti apa? Dan sistem di bagian di mana di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Bapak Ibu semuanya, ada 3 hal. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis itu apa Pak? Peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh badan instansi. Tadi Pak, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada bukunya.
sama mungkin di dalam Pak Demong adat Temenggung itu membawa namanya kitab. Di situ ada, oh kalau Yani ngambil maskernya punyanya Pak Jegius, oh nanti tak denda A, seperti itu. Itu ada di kitabnya. Sama. Nah, jurisprudensi yang kedua, hukum yang diciptakan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Artinya, kalau misalnya, loh, itu Pak ngambil maskernya Pak Kapolres dihukum. Nah, misalnya Yani ngambil maskernya lagi dihukum juga, ya sesuai aturan hukum yang oh itu sama Pak. Ya kemarin ada yang ngambil masker dihukum itu, ya kita yang Yani ngambil masker dihukum juga seperti itu. Seperti itu Pak. Contohnya. Nah, yang ketiga adalah hukum adat. Perangkatnya siapa? Yang ada di sini semuanya. Hukum adat pun juga ada dua hal, makanya 100 sekian sub-suku tadi Pak. Berdasarkan apa sih hukum adat ini tercipta? Adalah yang pertama adalah hukum adat itu sendiri tercipta karena adat itu sendiri. Yang kedua adalah karena kebiasaan. Melihat misalnya, mohon maaf, leluhur kita dulu mengajarkan kepada kita kebiasaan A, maka diturunkan lagi A terus. Begitu ada leluhur kita mengajarkan B, maka turunannya B terus. Itulah kebiasaan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tahu negara ini adalah Indonesia. Tidak dimiliki oleh satu kelompok saja, atau satu agama saja, atau satu adat saja dan tradisi saja tertentu. Tapi kepunyaan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Yang ngomong siapa Pak? Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama. Bagaimana kebiasaan dan tata perilaku yang diterapkan di dalam konsep-konsep hukum adat Dayak. Kearifan lokal yang luar biasa, ada struktur hukumnya, ada struktur organisasinya, ada namanya elemen-elemennya, ada namanya perangkat hukumnya. Ini adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Harusnya, kalau melihat beberapa peristiwa-peristiwa yang ada di wilayah Kalimantan Barat, peristiwa-peristiwa yang ada di Ketapang itu sendiri, ada sebuah keinginan besar dari diri saya, dari mungkin masyarakat di luar kesukuan adat Dayak, atau dari internal masyarakat adat Dayak itu sendiri, bahwa di dalam proses penerapan itu sesungguhnya ada sebuah organisasi besar yang sudah terbentuk dengan luar biasanya yang namanya Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat. Nah, Pak, terkadang, mohon maaf, saya sangat miris kalau seorang ketua DAD, entah dalam porsinya ketua DAD kabupaten, entah dalam porsinya ketua DAD kecamatan, atau entah dalam kontekstualnya sebagai demong adat, baik itu tingkat desa, tingkat kecamatan, terkadang tidak dihargai oleh, mohon maaf, kelompok-kelompok tertentu, sehingga akhirnya adat itu sendiri tidak dihargai oleh internal kita sendiri. Siapa? Ya masyarakat adat Dayak sendiri. Saya kadang miris, seorang demong yang sudah dipilih, ditunjuk, dan ini mewakili rohnya yang namanya keadatan Dayak di satu tempat, tapi dia terkadang tidak dianggap. Sedih nggak Pak? Saya yang melihatnya, loh kok kayak gini. Beliau ini adalah yang dituakan. Beliau adalah hakim. Namanya hakim itu putusannya adalah putusan Tuhan. Adalah putusan leluhur yang mungkin dalam proses imajinasinya itu sudah sesuai dengan yang paling tepat dan paling benar. Itu menurut kajian saya. Saya tidak bisa memasuki wilayah itu karena memang saya tidak begitu tahu bagaimana keadatan itu.
Tapi yang sepengetahuan saya, sepandangan saya, dengan beberapa kali saya komunikasi dengan tua-tua, bahwa sesuatu hal kita harus menghargai yang namanya demong adat. Kalau di wilayah Kuburaya itu Temenggung nih Pak. Betul Pak Trikisnya, Temenggung. Karena saya dulu kenalnya Temenggung. Di sini Demong. Nah, beberapa wilayah, beberapa kali peristiwa, putusan yang dilakukan oleh seorang Demong itu kadang diabaikan. Pernah ada yang ngalami Bapak? Sering? Kira-kira gimana Pak? Apakah proses penerapan yang seperti itu melakukan proses perlawanan itu beradab? Menurut saya tidak. Betul ya Pak ya? Sepakat ya dengan omongan saya ya? Harusnya apa yang diputuskan secara terhormat oleh seorang Demong itulah yang harus kita ikuti. Pak, kalau ada sebuah peristiwa pidana, contoh mencuri, Pak Kapolres kan itu sudah merupakan sebuah tindak pidana. Iya. Kalau dilakukan proses hukum masuk ke ranah dan wilayah mana? Artinya kalau kita tinggal di Indonesia, maka itu adalah ranah hukum positif. Lapor kepada siapa? Lapor kepada polisi. Diproses, sampaikan ke jaksa di sidang di pengadilan. Pak Kapolres, kami juga ada yang namanya menjunjung tinggi adat istiadat, yang namanya hukum adat. Monggo silahkan dilakukan proses itu untuk sebagai sanksi sosial. Ingat, hukum adat pada prinsipnya untuk menjadikan seseorang itu yang tadi saya sampaikan, yang belok ke kiri jadi lurus, yang belok ke kanan jadi kita luruskan, sehingga dia secara sosial mendapatkan satu penghukuman sosial dan satu pemuliaan dari kehidupan sosial itu sendiri. Pak, berarti Pak hukum adat sangat-sangat berarti. Maka pengharapan besarnya adalah para Demong, para perangkat adat DAD khususnya itu harus bersinergi sama-sama dengan Pak Polisi. Ayo Pak, yang ini ditegakkan aturan hukum positifnya, yang ini juga dikenakan hukum adatnya. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kelirunya, tapi ini adalah bagian yang harus saya sampaikan kepada kita semuanya. Proses pembelajaran kepada saya dan kita semuanya dari sini, semoga kita semakin taat terhadap aturan-aturan hukum, baik itu hukum positif maupun hukum adat yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat adat. Sukses selalu buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Asengat Kajubata. Yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi tentang pelaksanaan hukum adat. Memang kita mengacu pada tanggal tumbuh tanah mula menjadi hidup dikandung adat mati dikandung tanah. Artinya keberadaan adat itu sejak adanya peradaban manusia. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, karena memang saya mendengar bahwa adat namanya adat tidak boleh dinilai dengan uang. Tapi tadi masih kita dengar dan saya konsultasi dengan salah satu narasumber, mengapa bisa dinilai dengan uang? Karena sekarang ini untuk mencari barang-barang adat yang sesuai dengan tuntutan itu susah. Salah satu contoh, cari sumbul misalnya sumbul pekapuran itu, kadang kan susah untuk dicari. Nah, apakah itu boleh? Dan misalnya salah itu piring, dulu itu pakai piring. Piring itu piring antik, bukan seperti sekarang nih piring yang dapat dari kantong rinso, bukan. Satu piring antik itu pun harganya berapa? Jutaan. Sekarang susah untuk dicari. Nah, apakah hal itu boleh? Kalau berdasarkan forum ini, apakah boleh barang ini dinilai dengan adat satu piring itu 15 juta misalnya? Ini misalnya saja. Karena mengingat mencari barang itu agak susah sekarang itu. Coba kalau tidak laksanakan, ada tidak laksana. Tunggu, tidak akan laksana. Yang kedua, saya sangat berterima kasih Pak
Harus ada kerjasama antara pihak-pihak penegak hukum dengan orang-orang yang bekerja di melaksanakan tugas di DAD ini. Dan selama ini ke bawah tidak ada sosialisasi. Contoh dalam keberadaan tidak menutup diri, keberadaan perusahaan ini kan mengubah taraf hidup. Daerah Kembang Titik nanti tersindir. Masalah katakan dari Tanjung sampai ke Kembang Titik jalannya jelek. Kenapa? Dan tidak ada satu perusahaan. Artinya barang ini kan ada yang perusahaan, ada yang bersepakat memajukan pada satu daerah. Kita menilai itu positif. Tapi ada satu hal tentang pelanggaran tentang masalah adat hak asasi manusia. Begitu saya pikir alangkah bagusnya keputusan itu dilaksanakan dari atas sampai ke bawah. Contoh Pak, Tumbang Titi, perusahaan koyak, orang Beijing. Kata itu dari 15 Polri, orang Tumbang Titi tidak putih. Oleh sebab itu harus ada pemberdayaan sampai ke bawah. Ini tolong. Yang kedua, kami minta aparat penegak hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak-tindak kejahatan itu, kalau di Polsek perlu ditambah. Sebab kalau kita mengadu dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, banyak kasus nggak bisa ditangani, lama-lama hilang. Pak, terima kasih Pak. Juga perlu ya. Ada 4 Pak. Nah, jadi itu Pak yang dapat kami sampaikan. Saya mohon supaya ke depan ini, pertama kami yang melaksanakan DAD ini adalah orang-orang sosial. Janganlah sampai kami kena diintimidasi. Yang terakhir Pak, kami menginginkan kita harus menghargai adat istiadat setempat. Di mana tanah pijak situ langit junjung. Jangan kita kena intervensi dari pihak lain. Contoh, kami di grup ini terkejut disingkup ada panglima dari mana tuh? Saya komen di grup itu. Setahu saya tidak ada kata yang namanya panglima seperti itu. Jadi kalau memutuskan itu, seluruh masyarakat adat, pengurus adat hadirkan. Jangan terkesan tinggi manggar dari puncak, tinggi batang dari tunggu. Kami merasa dilangkahi. Satu yang kesini Pak, Tumbang Titi terjadi beberapa waktu yang lalu. 2 orang meninggal, orang Tumbang Titi itu. Kena Jonder. Belum selesai pelaksanaan adat, orang perusahaan itu sudah menyebarkan angket. Kami perusahaan adat awal ini disuruh dipaksa untuk menandatangani itu. Untung saja waktu itu ada dari Biro Kabupaten Pak Irfan. Sehingga maunya kita ini kan harus duduk satu meja, nggak seperti itu. Kami kata orang adat itu sudah ditutup dengan batu repot dengan temiang. Lokal tunggu langkah batang. Kami tidak mau seperti itu. Nama saya Vincentius Hermanto, Ketua DAD Simpang Hulu. Yang mau saya tanyakan yaitu tentang keberadaan anggota BRIMOB dan TNI dalam status kebun, baik itu perkebunan sawit maupun HTI yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang. Apakah ini sudah ada koordinasinya dengan Polres Ketapang? Yang pertama. Yang kedua, kita sering terjadinya ada persoalan kebun yang melibatkan anggota masyarakat adat. Nah, dalam situasi hal-hal tersebut, kita selalu berkoordinasi dengan polsek, bahkan dengan kecamatan. Hasil mediasi kita menyelesaikan secara adat. Tetapi dari pihak perusahaan menekan harus dilanjutkan ke kepolisian. Nah, apakah ini sudah, kalau kami merasa ini adalah corengan bagi masyarakat adat, terutama kepada pengurus-pengurus adat, karena sudah dihukum adat dan disepakati kedua belah pihak dan ditandatangani di atas materai, ada pernyataan bahwa itu tidak akan dipidanakan secara hukum negara, tetapi masih proses sehingga ditahan dan diputuskan secara hukum. Apakah ini dibenarkan
atau bagaimana? Terima kasih. Berikutnya, Pak, kok di situ ada apa namanya di Pam Brimob dan sebagainya, Pak, di Pam TNI dan sebagainya. Begini Bapak, ada objek-objek vital nasional kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia per tanggal 2 Februari tanggal 2 2019 sampai nanti berakhirnya proses perjanjian itu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian BKPM. BKPM itu apa Pak? Penanaman modal. Itu ada MOU-nya Pak. Apa itu MOU? Kerjasama. Untuk apa? Untuk mengawal, hadir di situ, mengamankan aset-aset yang ada di situ. Aset, saya katakan. Pak, untuk nakut-nakuti, mohon maaf, tidak dalam rangka untuk nakut-nakuti dan intimidation. Tidak. Pak, kenapa bawa senjata? Proses membawa senjata itu adalah kelengkapan diri seorang prajurit. Gitu Pak. Pak Kapolres kok nggak bawa senjata? Bisa. Jawabnya piye? Komandan. Tergantung Pak. Situasional saya. Itu bagian dari kelengkapan seragam ataupun yang melekat pada diri kita seorang aparat penegak hukum. Tidak mungkin dong Pak, saya terus bawa mando, kan tidak. Terus bawa apa namanya keris karena saya orang Jawa, kan tidak. Karena kelengkapan pada seragam kami adalah senjata. Sebenarnya gini Pak, kita memberikan dari kepolisian memberikan sebuah ruang dan waktu untuk masing-masing pihak, monggo silahkan. Kalau memang itu sudah ada, monggo silahkan diselesaikan dengan sesuai ketentuan adat. Pak, kok masih juga dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Pada prinsipilnya bahwa kepolisian wajib dan wajib menerima siapa saja yang melaporkan dan tidak boleh menolak. Pak, kita ini dalam posisi yang serba salah. Boleh tanya beliau itu, Pak Sekretaris, Pak Tanam. Diterima ada seseorang ataupun kelompok yang tidak terima, tidak diterima ada seseorang dan kelompok yang tidak terima. Kami dilaporkan kemana-mana Pak. Sama Pak. Jawabnya capek Pak. Ombudsman, Komnas HAM. Beliau nih dari mana adat Ketapang tahu Pak. Sama Pak. Kami banyak rentetannya ke Kapolri, ke Presiden Pak. Akhirnya ada yang ngirim jeruk itu ke Presiden itu. Sama Pak kami. Sehingga Pak Polisi tidak boleh menolak setiap laporan dari pihak manapun. Pak, terus ini kan sudah selesai dengan keadatan kami. Ya, lampirkan saja, kami akan panggil kedua belah pihak. Tapi kami kan tidak bisa menolak juga. Ini yang kadang tadi, mungkin nanti akan dilanjutkan proses ini, jawaban sama Pak beliau. Ya, justru kami datang untuk menyelesaikan proses ini Pak. Nah kemudian kedua, nilai adat tadi, saya rasa ya kalau memang kualitas adat itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemangku adat, kalau memang barangnya tidak ada tadi, nilai itu sama. Nah kan kita sudah katakan tadi, kita sepakat adat itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nilainya itu, nilai adat itu. Makanya kita sengaja kita pusatkan di daerah selatan ini karena situasi di sini ini sangat-sangat rawan berbatasan dengan daerah Kalteng. Yang kemarin 120-an berapa orang dari sarang peruyak masuk yang akhirnya bikin ribut, bikin kacau kita di sini. Nah, persoalan-persoalan internal masyarakat dengan koperasi digemboskan berita macam-macam sehingga akhirnya datanglah dari luar. Dan ini ketika ini dibiarkan bukan hanya saja akan terjadi di Sungai Buloh, bukan hanya saja terjadi di Labu, bukan hanya saja terjadi di Petimbangan, di Singkup sana. Tapi ini saya yakin akan meluas. Makanya kita hari ini harus sepakat menolak orang-orang yang dari luar yang ingin mengacau balau di daerah kita. Menjadi
sebagai hasil rapat kita sore hari ini. Yang pertama, saya menyikapi persoalan orang-orang yang datang dari luar, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh temenggung adat atau lembaga apapun dari luar wilayah Kabupaten Ketapang, bahkan yang masuk ke dalam kecamatan-kecamatan, agar seluruh temenggung adat di desa dan di kecamatan di bawah kendali DAD tidak memberikan kuasa pada mereka untuk memproses persoalan-persoalan adat di wilayahnya. Sepakat ya? Ini usulan saya, Pak. Karena yang terjadi ternyata beberapa waktu di Sungai Buloh dan di Simpuk, mohon maaf, ternyata kita dapati ada pemberi kuasa kepada para teman-teman kita yang sekarang terproses. Mereka melakukan kegiatan karena mereka diberi kuasa. Ini kesalahan kita, kelemahan kita. Maka saya mengajukan usul, Pak. Dalam rakor ini kita sepakati hari ini dan menjadi kesepakatan DAD Kabupaten Ketapang, apabila ada yang seperti itu tidak boleh kita lakukan. Para temenggung adat tidak diperkenankan memberikan kuasa kepada orang luar Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang untuk menyelesaikan beberapa kasus adat di wilayahnya. Setuju ya? Kalau kita minta mereka untuk membantu proses-proses adat bersama dengan DAD Kabupaten Ketapang, DAD Kecamatan dan temenggung adat yang secara koordinatif, itu akan lebih baik. Tapi bukan mereka pelaku pemutus. Ya, ini saran saya, Pak. Ini saya lebih rinci. Berikut menyangkut persoalan-persoalan adat yang mungkin ada para temenggung, mohon maaf, temenggung adat melakukan putusan-putusan adat di luar kewenangan dan di luar aturan dan ketentuan sesungguhnya. Berikut, mohon izin Pak Ketua DAD Provinsi, saya sebagai koordinator biro juga agak bingung, Pak, terkait dengan pelabelan Panglima. Yang saya katakan bingung begini, saya bangga sebenarnya, tapi siapa sesungguhnya yang memberikan pelabelan Panglima kepada seseorang? Itu pertama. Kedua, yang sekarang ini dengan adanya memang pelabelan itu tidak terkontrol oleh kita mungkin, sehingga ketika saya berbuat dengan ormas saya banyak daya, saya melabelkan diri saya Panglima. Ketika suatu saat saya menyelesaikan sebuah persoalan, ternyata saya salah. Apa yang disampaikan Pak Sekjen, Pak Sekretaris, yang namanya Panglima, saya kira dengan segala kekuatan, dengan segala keberadaan yang dia miliki, maka saya kira melalui DAD Provinsi untuk pelabelan-pelabelan Panglima itu betul-betul kita selektif, Pak. Saya yakin di provinsi pun, di kita pun belum pernah memberikan label kepada seseorang dia sebagai Panglima. Ya. Ini saya kira patut kita sepakati, biar hari ini tidak menjadi bumerang antara kita sendiri. Mohon izin Pak Asisten, dalam konteks kepemerintahan, saya harus menyampaikan bahwa Demung Adat Desa yang sebelumnya SK-nya adalah dari Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur, kalau tidak salah betul Pak, karena orang tua saya sendiri pernah menjabat sebagai Demung Adat. Yang lucunya, ada di beberapa tempat ketika orang tuanya sebagai Demung Adat yang di SK-kan Gubernur memangkat, meninggal atau tidak mampu, langsung anaknya mengganti. Kebanyakan demikian, itu yang keliru. Nah, diperbaiki oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kewenangan dan lembaga adat desa, Demung Adat Desa itu merupakan lembaga adat di desa. Dan itu kewenangan dari pemerintahan desa. Yang meng-SK-kan adalah kepala desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau aklamasikah masyarakatnya memilih dan menetapkan seseorang sebagai Demung Adat. Begitu juga dengan honorarium atau insentif juga ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Dibayarkan honor mereka melalui anggaran dana desa. Mohon maaf, bukan DD sebenarnya saya. Anggaran dana desa. Ini satu persatu poin, nanti bila mana ada penambahan silakan ditambah redaksi kalimatnya.
bila mana itu dianggap ya mengganggu kita, terus saja. Kita mulai. Kesepakatan bersama rapat koordinasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang tahun 2021. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Desember 2021, pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan perwakilan Demong Adat di wilayah Kecamatan Air Pas, Singkup dan Manis Mata bertempat di rumah adat Dayak Kecamatan Air Pas, Kabupaten Ketapang sebagai bersepakat. Nanti kalau ada nama rumah adat ini Pak Sudirman ditulis. Ada namanya enggak? Ada. Nanti ditulis rumah adatnya Pak. Satu, hukum adat Dayak dalam bentuk material alat peraga adat. Ini kami contohkan sedikit saja berupa tajau, piring, mangkuk, dan sebutan lain. Masih banyak, ratusan bahkan puluhan sebutan ya. Jadi tidak akan sebutkan satu persatu. Seyogyanya tidak diganti dengan uang, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak. Nanti diterima Pak. Kalau ada perbaikan tolong dibetulkan Pak. Ya, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, baik korban dan pihak yang menuntut, dan disetujui oleh Demong Adat setempat. Juga masyarakat yang menghadiri ikut keputusan adat itu. Itu yang maksud. Nah, kalau ada koreksi silakan. Dalam pelaksanaan hukum adat tidak dikenal istilah denda adat kecuali ganti rugi. Ini ada dua rumusan tadi. Pak Herpan juga mengusulkan ini, tapi Pak Sikat agak beda sedikit konsep. Silakan. 11. Dewan Adat Dayak Kecamatan bersama Demong Adat membuat kesepakatan bersama dengan pihak Polsek dan dengan Ramil ya, tentang tata cara penanganan tingkat pelanggaran yang ringan dapat diselesaikan cukup melalui pelaksanaan hukum adat. Ini maksudnya tidak dilanjutkan ke ranah hukum pidana. Kami mohon maaf dari seluruh jajaran CAD Kabupaten jika ada hal-hal yang mungkin salah di mata, sumbang di telinga pada jajaran kami pada saat melakukan rakor di hari ini. Kemudian terima kasih yang sangat terhingga kepada kedua narasumber kita dari Pak Jafirus maupun Pak Sayan juga atas kehadirannya. Karena tidak mudah menghadirkan yang selanjutnya sebenarnya. Selama ini kita mengundang ketua DAD provinsi hanya sampai kabupaten. Tetapi Pak Jafirus sudah ketua ketiga hadir di kecamatan ini, walaupun hanya lewat. Ya, karena itu kita sama-sama berdoa 2022 silakan dilanjutkan Pak Jafirus. Menguntungkan kalau DAD kabupaten itu satu suara ya Pak. Lanjutkan Pak. Jadi demikian. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian mungkin besok kita tahu, yang jelas agak pagi kami akan meluncur ke Ketapang. Mohon doanya juga. Baik, terima kasih. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka sore hari ini seluruh rangkaian rapat koordinasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang 2021 di Air Pas ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Adik Katalino, Bacara Saruga,